Oke, mari kita bedah ini. Bayangkan Anda jatuh, terus lengan Anda patah. Aduh, semoga enggak ya. Tapi oke, kita bayangkan skenario itu. Iya, amit-amit sih. Tapi katakanlah Anda pergi ke rumah sakit kan, terus hasil röntgen keluar, dan di layar hitam itu ada garis putih retak yang sangat jelas. Kelihatan banget pastinya. Dokter menunjuk garis itu dan bilang, selesai, lengan Anda patah. Itu kan sangat biner ya, sangat pasti. Dan entah mengapa, kepastian kayak gitu tuh menenangkan buat kita. Betul, karena masalahnya teridentifikasi dengan jelas, nggak ada ruang untuk menebak-nebak lagi. Nah, tapi masalahnya, untuk Anda yang berkutat di dunia analisis teks, atau riset kualitatif, atau bahkan pas Anda cuma lagi mencoba mengurai tumpukan dokumen panjang di meja kerja Anda, Alat röntgennya rusak. bener banget, alat ronsennya rusak. Anda dihadapkan pada ratusan halaman teks atau film berjam-jam, atau ribuan cuitan di media sosial. Dan Anda dituntut menemukan satu fenomena spesifik. Dan disinilah pembedahan materi kita hari ini masuk. Kita akan membedah sebuah dokumen metodologi yang sangat menarik, judulnya Object of the Study. Dokumen ini tuh membongkar satu ilusi besar di dunia riset. Ilusi bahwa kalau Anda punya teks, berarti Anda otomatis sudah punya objek penelitian. Kan banyak yang mikir gitu ya? Banyak sekali. Ilusi ini menjebak banyak peneliti. Mereka datang bawa satu novel tebal atau naskah film. Terus dengan pedenya mengklaim, ini loh objek penelitian saya. Padahal kan teks itu sebenarnya cuma wadahnya aja, ya kan? Cuma kontainer. Tepat. Menyamakan wadah dengan isinya itu adalah awal dari keruntuhan metodologis lah, ibaratnya. Dokumen yang kita bahas ini menuntut kita buat mundur selangkah. Mundur untuk membedah anatominya dulu. Iya. Tanpa ketajaman dalam menentukan apa tepatnya yang mau dianalisis, di level mana fenomena itu hidup, seluruh bangunan analisis Anda bakal runtuh. Bahkan sebelum batu bata pertamanya diletakkan. Mari kita perjelas anatomi yang Anda maksud ini. Karena di titik inilah kebingungan massal sering terjadi. Kebingungan soal istilah-istilahnya ya? Betul. Kalau kita baca laporan analitis, istilah kayak objek, lalu data, dan unit analisis itu sering dilempar ke sana kemari Seolah-olah ketiganya itu sinonim, padahal beda banget. Nah, dokumen ini narik garis batas yang tebal banget di antara ketiganya. Pertanyaan saya, kenapa sih batas ini sering kabur pas kita praktek di lapangan, dan gimana cara kita memisahkannya di kepala kita? Batas itu kabur karena ketiganya beroperasi dan hidup di lokasi fisik yang sama, yaitu di dalam rentetan kata di teks Anda itu sendiri. Oh, jadi pas kita lihat satu paragraf, kita sebenarnya lagi ngelihat ketiganya secara bersamaan. Iya, tumpang tindih. Tapi fungsinya itu beda secara fundamental. Objek penelitian itu adalah fenomena konseptual spesifik yang pengen Anda intip. Kalau di kajian penerjemahan, ini masalah inti yang lagi Anda bedah. Oke, itu objeknya. Terus kalau data? Data itu wujud empiris yang Anda kumpulkan dari dunia nyata. Tujuannya untuk merepresentasikan fenomena gaib tadi, kayak pasangan kalimat dari bahasa sumber ke bahasa terjemahannya. Terus unit analisisnya di mana? Nah, unit analisis ini ibarat proyektornya. Ini adalah satuan spesifik yang benar-benar Anda isolasi, Anda kasih kode, dan Anda interpretasikan buat ngejawab pertanyaan riset Anda. Paham. Saya butuh visualisasi untuk ini, biar pendengar juga kebayang. Bayangkan Anda sedang menginvestigasi sebuah tempat kejadian perkara. Oke, sebuah gedung perkantoran gitu ya. Boleh. Nah, gedung perkantoran itu kan bukanlah objek investigasi Anda. Gedung itu cuma teksnya. Itu cuma panggung tempat peristiwanya terjadi. Setuju. Gedungnya cuma wadah. Terus objek investigasinya adalah fenomena abstraknya, yaitu metode pembobolan. Ya. Datanya adalah bukti empiris yang dikumpulkan secara objektif di TKP. Misalnya foto gagang pintu yang rusak, atau sidik jari di brankas. Terus unit analisisnya? Nah, unit analisisnya bukan seluruh pintunya atau seluruh brankasnya, tapi satuan spesifik yang Anda bedah di lab, yaitu pola putaran spesifik pada sidik jari tersebut, biar bisa diklasifikasikan. Itu analogi yang luar biasa pas. Kalau kita tarik ke contoh dari dokumen kita, katakanlah Anda meneliti humor dalam subtitle film. Berarti objeknya adalah terjemahan humornya, kan? Betul, lalu datanya adalah daftar transkrip percakapannya. Dan unit analisisnya harus tajam, misalnya ujaran spesifik yang mengandung permainan kata.
Oke, masuk akal. Tapi ini memunculkan pertanyaan di kepala saya. Kenapa sih kita harus sekaku ini? Maksudnya, selama kita tahu kita lagi meneliti humor, kenapa kita nggak langsung mulai kerja aja? Karena kebebasan tanpa struktur di riset kualitatif itu adalah jalan pintas menuju analisis yang dangkal. Masa sih sampai segitunya? Beneran, kalau Anda nggak mengisolasi ketiganya secara kaku, Anda bakal kehilangan kendali atas pertanyaan Anda sendiri. Dokumen kita ini nyebutin konsekuensinya dengan jelas. Tanpa pemisahan ini, prosedur analitis Anda bakal jalan ke segala arah. Berantakan dong ya jadinya. Bayangin skenario TKP Anda tadi. Kalau investigatornya nggak tahu bahwa unit analisis mereka itu pola putaran sidik jari, mereka mungkin bakal mulai menganalisis merek sepatu yang tertinggal di lantai. Atau ngukur ketebalan debu di jendela? Iya, terus tiba-tiba laporannya isinya data acak yang sama sekali nggak ngejawab pertanyaan soal metode pembobolan. Jadi konsistensi mutlak itu wajib. Fenomena mendikte data dan data mendikte unit analisis. Jadi kalau kita meleset di awal pas mendefinisikan ketiganya, kita pada dasarnya lagi bangun jembatan dari tiga sisi sungai yang beda. dan berharap mereka bakal ketemu di tengah. Wah, nggak mungkin banget. Sangat masuk akal. Oke, kita udah tahu beda konseptualnya nih. Tapi di lapangan, yang namanya teks kan nggak pernah sebersih teori ya. Tentu saja, teks itu selalu berantakan. Terus di mana sebenarnya si objek ini sembunyi? Gimana cara kita memotong teksnya? Nah, sumber kita ini memperkenalkan satu konsep operasional yang ibaratnya jadi detak jantung dari seluruh analisis ini, yaitu translatable unit. Atau unit yang diterjemahkan. Ini bukan sekedar istilah teknis ya, ini benar-benar nyawa dari instrumen penelitian Anda. Maksudnya nyawa gimana tuh? Pemilihan unit ini nggak bisa pakai insting doang, atau milih yang sekiranya enak dibaca. Ini tuh keputusan metodologis. Anda harus bisa ngejawab 3 interogasi yang ketat. Apa aja tuh pertanyaannya? Pertama, apa fenomena pastinya? Kedua, di level arsitektur bahasa yang mana fenomena ini bekerja paling optimal? Dan ketiga, bentuk bukti empiris kayak apa yang bisa ditangkap sama unit itu. Jadi nggak asal potong ya? Nggak bisa. Anda kan nggak mungkin mengukur volume air pakai penggaris. Sama halnya Anda nggak bisa menangkap fenomena kayak struktur narasi, tapi pakai unitnya sebatas kata. Nggak nyambung. Oh, saya nangkep. Di dokumen ini kan dibagi jadi 3 tingkatan arsitektur tuh. Ada mikro, meso, dan makro. Betul. Mari kita bedah satu-satu biar pendengar kebayang. Oke. Tingkat mikro itu kan beroperasi di level kata atau istilah. Misalnya kita mau meneliti padanan leksikal dari 20 istilah medis dalam sebuah novel. Di sini kita nggak cuma sekedar nyari kata hipertensi. Ya, kita membedah apakah hipertensi diterjemahkan dengan padanan medis yang sama kakunya, atau malah disederhanakan jadi darah tinggi karena menyesuaikan sama target pembaca. Kata itu sendiri yang jadi arena pertarungannya. Tepat. Terus kalau kita naik ke tingkat meso? Mesot itu maing bifrasa, klausa, atau kalimat. Contohnya pas kita meneliti metafora. Metafora kan biasanya bukan cuma satu kata ya. Iya, metafora itu pemetaan domain pengalaman yang biasanya butuh satu kalimat utuh buat nyampein maknanya. Terus yang terakhir tingkat makro. Ini mencakup paragraf, dialog utuh, atau bahkan segmen subtitle lengkap dengan timecode. Nah, 3 tingkatan ini nunjukin kalau fenomena yang beda itu butuh pisau bedah yang ukurannya beda juga. Harus pas ya pisaunya. Iya, katakanlah Anda mau menganalisis ideologi politik dalam sebuah pidato. Nggak bakal kelar kalau Anda bedah di level mikro alias kata per kata. Karena ideologi hidupnya di struktur retorika, di level paragraf atau makro. Benar. Sebaliknya, kalau Anda mau menganalisis konsistensi istilah hukum tapi pakai level makro, Wah, bakal kabur banget itu jadinya. bakal jadi mimpi buruk. Anda harus turun ke level mikro buat masalah itu. Tunggu. Saya harus menantang ide ini. Mari kita bersikap sedikit skeptis ya. Silakan. Gimana tuh? Katakanlah sebagai peneliti, saya mutusin pakai unit mikro. Saya potong-potong novel setebal 400 halaman jadi ribuan kata individual, dan saya cuma cabut istilah medisnya aja buat dianalisis. Oke, terus? Bukankah dengan pemotongan ekstrim kayak gitu, saya pada dasarnya lagi mencabut kata itu dari nyawanya? Saya ngebunuh konteks narasinya loh. Saya jadi nggak tahu lagi siapa karakter yang ngomong, apa emosinya, atau gimana setting adegannya. Itu protes yang sangat wajar. Ya kan?
Gimana metodologi ini bisa menjustifikasi amputasi teks yang separah itu cuma demi dapat unit yang pas? Kecemasan kayak gitu memang dirasakan hampir semua peneliti kualitatif. Mereka takut kehilangan gambaran besar. Tapi justifikasi utamanya adalah soal keterulangan atau kemampuan riset itu buat direplikasi. Maksudnya biar orang lain bisa ngulang riset kita dengan hasil yang sama. Tepat, ukuran dari irisan teks Anda itu sebenarnya nggak relevan. Yang krusial itu apakah irisan tersebut sejajar dengan lensa analitis Anda. Jadi mengorbankan konteks itu dibenarkan? Sangat dibenarkan kalau tujuannya untuk mengisolasi variabel. Kalau fokus Anda cuma pada gimana istilah teknis diubah jadi bahasa awam, mencabut emosi karakter itu adalah pengorbanan yang disengaja. Oh, paham. Kalau kita bersikeras nahan konteksnya, unitnya malah jadi terlalu besar ya? Bayangin kalau unit analisis Anda membengkak jadi satu bab penuh karena takut hilang konteks. Menghitung frekuensi cuma pakai unit sebesar bab itu kemustahilan sistematis. Fokus Anda bakal pudar. Jadi amputasi yang saya bilang tadi bukan pembunuhan konteks ya. Itu sebenarnya pembedahan yang presisi buat nyari sel penyakitnya. Benar sekali, biar fokusnya tajam. Jadi membiarkan semuanya terhubung malah bikin kita rabun. Kita harus berani motong di sendi yang tepat. Oke, berarti pisau dedahnya udah kita pilih nih. Kita udah tahu mau main di ranah kata, kalimat, atau paragraf. Tapi teks di dunia nyata ini kan liar banget bentuknya. Nah, itu dia. Kita nggak mungkin menjaring semuanya. Pertanyaannya, gimana kita menyaring miliaran kata di luar sana jadi sampel data yang bisa diteliti? Tanpa jadi gila. Proses penyaringannya dimulai dengan membangun dinding yang super tebal di sekeliling data Anda. Inilah yang disebut menstabilkan kontainer atau wadah data. Bikin batas yang jelas ya. Iya, Anda nggak bisa bikin proposal terus bilang, saya mau meneliti cara penerjemahan film-film superhero. Itu mah bukan wadah, itu lautan tanpa tepi. Benar banget. Wadah yang stabil itu butuh presisi absolut. Misalnya, satu film superhero spesifik, versi Director's Cut, dirilis tahun 2021, pakai subtitle resmi dari platform streaming A. Wah, spesifik banget. Kalau wadahnya bocor atau batasnya kegeser di tengah jalan gimana? Seluruh validitas data di dalamnya bakal batal demi hukum. Nggak valid lagi. Oke, wadahnya udah terkunci. Sekarang kita masuk ke proses mendefinisikan fenomena. Dan Sundur yang kita bahas ini ngasih satu aturan emas. Jangan pernah mendefinisikan fenomena pakai kamus umum. Iya, ini menarik banget. Anda nggak bisa bilang, saya mau meneliti sarkasme karena sarkasme adalah mengejek orang. Nggak bisa sekasual itu. Harus bersandar pada definisi teoritis yang rigid. Kayak mendefinisikan metafora secara kognitif sebagai pemetaan ranah pengalaman dari satu entitas ke entitas lain buat ciptain makna non-literal. Definisi yang kaku ini penting banget kan buat jadi gerbang tol. Gerbang tol yang nentuin data mana yang boleh masuk dan mana yang harus puter balik. Dan ini ngebawa kita ke bagian yang paling memprovokasi pikiran saya di dokumen ini. Kriteria inklusi dan eksklusi. Betul. Kalau kriteria inklusi itu biasanya gampang dipahami. Ini jaring yang nangkep data yang secara eksplisit teriak, "Hey, saya fenomena yang Anda cari." Kayak kalau kita nyari istilah medis yang muncul lebih dari 2 kali, itu gampang lah ya ngumpulinnya. Iya, lurus-lurus aja. Tapi tantangan intelektual yang sesungguhnya, dan di mana banyak penelitian gagal, adalah di kriteria eksklusinya. Eksklusi ini kan seni membuang data ya. Dan buat saya, ini luar biasa banget. Ini adalah data yang secara sadar, sengaja, dan tanpa ampun dibuang ke tempat sampah. Meskipun sekilas data itu kelihatan sangat menggoda. Analogi yang pas buat ini apa ya kira-kira? Kayak mendulang emas di sungai yang deras. Kriteria eksklusi itu adalah kerikil-kerikil mengkilap yang menyerupai emas. Tapi justru harus kita buang biar mangkuk dulang kita nggak penuh sama sampah yang bakal merusak hasil akhir. Wah, metafora yang sangat pas. Teks kita ngasih contoh yang brilian banget soal ini. Bayangin Anda lagi neliti terjemahan humor dalam subtitle. Oke. Terus Anda nemu adegan di mana karakternya kepleset kulit pisang, jatuh terguling-guling, dan penonton ketawa ngakak. Lucu banget kan? Lucu parah pasti. Tapi kriteria eksklusi yang ketat bakal memaksa Anda buat membuang adegan itu. Coba, kenapa? Karena itu slapstick kan? Itu humor visual. Kelucuan adegan itu sama sekali nggak bergantung pada struktur linguistik atau kata-kata yang diterjemahkan di subtitle. Tepat.
Bayangin kalau Anda nolak membuangnya cuma karena merasa, ya sayang banget ini dibuang, kan adegannya lucu. Kalau gitu saya masukin anomali yang bakal merusak instrumen pengukuran saya dong. Persis, memaksakan humor visual buat dianalisis pakai teori linguistik itu sama aja kayak nyoba mengukur berat sebongkah emas, tapi Anda pakainya penggaris. Nggak nyambung ya? Seberapa keras pun Anda ngukur panjang lebarnya pakai penggaris, Anda nggak bakal pernah dapat beratnya. Alat ukurnya salah sasaran. Wow, mengukur berat dengan penggaris, itu gambaran yang kuat banget. Tapi, tunggu dulu. Pas saya baca soal pembuangan data ini, insting kritis saya sedikit berontak loh. Berontak gimana maksudnya? Bukankah membuang-buang data lewat kriteria eksklusi ini bikin riset kita kelihatan bias? Katakanlah saya punya hipotesis tertentu, terus saya secara aktif menyingkirkan data yang nggak sesuai sama instrumen saya. Bukankah saya lagi jadi diktator metodologis yang manipulatif? Anda takut itu jadi cherry picking? Iya, milih-milih buah ceri yang manis aja dan nyembunyiin yang busuk. Gimana kita bisa mempertanggungjawabkan pembuangan ini di dunia akademik? Kecurigaan Anda sangat beralasan. Garis antara cherry picking yang manipulatif sama eksklusi metodologis yang ketat itu emang tipis banget, tapi bedanya itu ada di landasan teorinya. Maksudnya gimana? Cherry picking itu kalau Anda ngebuang data karena data itu ngerusak kesimpulan yang Anda pengen. Tapi kriteria eksklusi itu membuang data karena datanya emang berada di luar batas parameter fenomena yang diukur. Oh, oke. Jadi niat dan dasar teorinya beda. Kalau Anda sengaja mengabaikan terjemahan yang jelek cuma karena Anda pengen ngebuktiin penerjemahnya hebat, nah itu baru manipulasi. Tapi kalau ngebuang humor visual karena lensa teori Anda itu tentang ekivalensi semantik linguistik, itu namanya kejujuran akademik. Kalau kriterianya dibikin longgar aja biar masuk semua, gimana? Justru itu bikin ilusi kedalaman. Anda nyoba ngerangkul semua fenomena, jadinya analisis Anda nyebar terlalu tipis. Nggak ada konklusi yang kokoh nanti. Eksklusi itu bentuk transparansi. Anda menyatakan ke dunia, ini loh batasan dari klaim saya. Sip, saya paham sekarang. Jadi eksklusi itu pagar yang melindungi integritas argumen kita, bukan pisau buat nyembunyiin kebenaran. Tepat. Oke, sekarang mari kita asumsikan kita udah berhasil menyaring unit-unit emas ini. Kita udah mendulang dan dapatlah daftar 50 metafora murni yang sempurna sesuai kriteria inklusi kita. Selesai kan? Tentu saja belum. Belum ternyata ya. Dokumen kita ngasih peringatan terakhir nih. Emas murni tanpa sertifikat asal-usul di dunia akademik itu dihitungnya barang selundupan. Benar, disinilah pilar terakhir kita masuk. Metadata. Alias, data yang mendeskripsikan data Anda. Ini kayak semacam struk pembelian atau resi gitu ya? Sayangnya, banyak peneliti memandang metadata itu cuma kerjaan administratif aja. Sekedar ngisi kolom di Excel. Padahal, metadata itu perisai epistemologis Anda. Perisai gimana maksudnya? Metadata itu menjelaskan kenapa sebuah unit data punya hak buat ada di lembar kerja Anda, gimana dia diekstraksi, dan gimana orang lain bisa melacaknya balik ke sumber aslinya. Dokumen kita membagi metadata ini jadi 2 tingkat pertahanan. Ya, yang pertama? Tingkat kontainer. Ini cukup lurus ya, kayak judul teks asli, tahun rilis, genre, mediumnya apa, audiens sasarannya siapa. Nah, yang kedua, tingkat unit. Disinilah letak kekuatan sebenarnya. Metadata unit ini nuntut koordinat yang absolut kan? Kalau novel, halaman berapa, paragraf keberapa. Kalau film, time code spesifiknya, misal di menit ke-45, detik ke-12. Betul. Dan lebih dari itu, harus ada pencantuman konteks minimal. Biasanya 1 atau 2 kalimat sebelum dan sesudah unit yang lagi dianalisis. Pertanyaan saya ke Anda nih, kenapa sih kita harus seribet ini? Buat apa kita masukin kalimat sebelum dan sesudahnya ke Excel kalau kita kan udah punya unit analisis yang kita klaim sempurna tadi? Pikirkan metadata sebagai sistem pertahanan argumen Anda pas diserang. Diserang pas sidang gitu misalnya? Iya. Bayangin pas Anda presentasi, terus penguji atau audiens yang skeptis nunjuk data nomor 14 dan bilang, interpretasi Anda salah nih, penerjemahnya nggak pakai strategi kompensasi di sini, mereka cuma nerjemahin harfiah. Wah, keringat dingin tuh pasti. Kalau Anda nggak punya metadata, Anda cuma bisa ngebalas pakai opini kan? Anda bakal berdebat kusut cuma ngandalin ingatan Anda soal adegan itu.
Tapi kalau punya metadata, Anda bisa membalikan keadaan. Anda tinggal bilang, mari kita lihat koordinatnya. Menit 45:12. Lihat kalimat pengantarnya. Lihat respon karakternya di kalimat setelahnya. Konteks struktural inilah yang memaksa penerjemah melakukan kompensasi makna. oh wow, itu mic drop banget sih. Jadi kita nggak lagi berdebat pakai asumsi ya, kita pakai letak geografis teks yang bisa diverifikasi secara objektif sama siapapun di ruangan itu. Betul sekali. Metadata mengubah interpretasi kualitatif menjadi fakta yang dapat dilacak. Luar biasa. Metadata ini benar-benar koordinat GPS untuk argumen kita. Tanpa itu, kita cuma ilmuwan yang teriak-teriak di kegelapan, minta orang percaya temuan kita tanpa ngasih petanya. Analogi yang sangat pas. Oke, mari kita tarik napas sejenak dan merangkum perjalanan pembedahan materi metodologis ini khusus untuk Anda yang mendengarkan. Hari ini kita udah belajar ngehancurin ilusi bahwa teks adalah objek. Kita udah misahin dengan tegas apa itu objek konseptual, data empiris, dan unit analisis. Kayak membedah gedung, jejak sepatu, dan lakukan sidik jari tadi ya. Betul. Kita juga menyelami anatomi translatable unit. Memahami kalau fenomena yang beda tuh nuntut pisau mikro, meso, atau makro yang beda juga. Dan kita belajar jadi pendulang emas yang berhati dingin. Memakai kriteria eksklusi buat menyingkirkan humor slapstick dari analisis linguistik, biar nggak ngukur berat pakai pengaris. Tepat. Dan sebagai penutup, kita belajar masang koordinat GPS berupa metadata pada temuan kita, biar opini kita berubah jadi argumen yang kebal serangan. Kalau ada satu benang merah dari semua ini, apa tuh kira-kira? Benang merahnya adalah ketelitian metodologis itu bukan untuk membatasi kreativitas berpikir Anda, tapi ini tentang membangun saluran yang jelas supaya ketajaman analitis Anda punya kekuatan buat meyakinkan dunia luar. Dan kenapa Anda yang mungkin bukan akademisi atau bukan mahasiswa pascasarjana, kenapa Anda harus peduli sama arsitektur analisis ini? Karena ini relevan banget buat kehidupan sehari-hari. Sangat. Karena cara berpikir ini secara literal adalah superpower kognitif di abad 21. Tiap hari Anda dihantam tsunami informasi, baca laporan bisnis yang bertele-tele, paham nggak paham baca utas media sosial, atau mencerna berita politik yang tumpang tindih. Kalau Anda bisa mengidentifikasi apa sebenarnya unit analisis yang lagi Anda cari di tengah kebisingan itu, Dan punya disiplin mental buat mengeksklusi data emosional yang mengkilap tapi nggak relevan, Anda baru aja menyelamatkan diri Anda dari manipulasi informasi. Mengetahui batas dari apa yang Anda perhatikan itu benar-benar keterampilan bertahan hidup hari ini. setuju. Terlalu banyak orang yang tenggelam karena mencoba menganalisis seluruh lautan. Padahal cara bertahan hidup adalah dengan ngambil satu gelas air, teliti di bawah mikroskop, dan pahami lautannya dari gelas itu. Tepat sekali. Namun sebelum kita benar-benar mengakhiri eksplorasi ini, mari kita kembali sebentar ke ruang ronsen di metafora pembuka kita tadi. Dokumen ini meyakinkan banget kan, ngajarin kita pentingnya membuang data lewat kriteria eksklusi? Biar mesin ronsen kita cuma motret tulang yang kita incar. Iya, tapi sebagai pemikir kritis, saya pengen meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang cukup mengusik. Wah, apa tuh? Bagaimana jika kriteria eksklusi super ketat yang sengaja kita ciptakan buat mengamati dunia dengan rapi ini, justru secara nggak sadar bikin kita membuang anomali paling revolusioner yang pernah ada? Menarik. Gimana kalau kerikil aneh yang nggak sesuai definisi kamus teori kita, yang akhirnya kita buang ke tempat sampah itu, sebenarnya bukan sampah? Gimana kalau itu adalah berlian jenis baru yang belum pernah punya nama? Sesuatu untuk Anda renungkan malam ini. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita. Sampai jumpa di pembedahan materi berikutnya.